Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad tidak hanya menyolehkan dirinya, juga menyolehkan orang di sekitarnya. Ini penting Bapak Ibu ya, bukan soleh sendiri. Kalau kita soleh sendiri, Allah juga akan azab di situ. Ya, Allah akan azab walaupun orang soleh di situ, tapi dia soleh sendiri tidak seperti Nabi Muhammad banyak orang soleh juga akan kena azab di situ. Ini penting dakwah ini. Ketika kita ke masjid, nampak anak-anak, nampak kawan-kawannya, sama-sama kamu saji minimal itu Bapak Ibu. Jika ada orang saling pacaran-pacaran, katakan janganlah pacaran-pacaran, ya, tidak boleh, waduh, dilarang mendekati zina. Buat sampean itu Bapak Ibu. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah kita bisa menyelamatkan umat. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33. Judulnya Bapak Ibu, orang soleh penjaga kampung, orang soleh penjaga nagari. Itu judulnya Bapak Ibu. Ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Surah Al-Anfal ayat 33 ini. Mari sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah, tetapi Allah tidak akan liyu'azzibahum, menghukum mereka, mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Wa ma kana Allah, dan tidak pula Allah mu'azzibahum, akan menghukum mereka, wa hum yastaghfirun, mereka memohon ampun. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Maka setiap daerah itu Bapak Ibu ya, setiap kampung itu harus membutuhkan orang soleh sebagai penyelamat dari murka Allah. Jadi Allah mengatakan selagi ada Nabi Muhammad di situ, selagi ada orang soleh di situ, selagi ada orang yang mendakwahi kebenaran di situ, selagi ada orang minta ampun di situ, Allah tidak mengazabnya Bapak Ibu. Nah, ini penting, kita harus ada masing-masing daerah Bapak Ibu. Di Padang harus banyak orang soleh, di Pariaman mesti banyak orang soleh, di Olo Bangau, di Batang Sari, di Mumdam, di Kaliyaya, Simpang Goreng, di mana setiap sudut di Pariaman ku harus ada orang soleh.
Karena orang soleh keberadaan jelas Allah mengatakan Nabi Muhammad ada di situ. Apa cerita, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad soleh. Nabi Muhammad mengajak orang kepada kebenaran. Selagi ada orang soleh di kampung itu yang mengajak kepada kebenaran dan ada orang yang minta ampun di situ, maka Allah menunda azabnya, Bapak Ibu. Ini yang penting kita pahami, Bapak Ibu. Maka tema besarnya yang ingin kami sampaikan, setiap daerah membutuhkan orang soleh sebagai penyelamat dari murka Allah. Maka Bapak Ibu, setiap komunitas, setiap grup membutuhkan orang yang soleh. Ya, karena keberadaan mereka bisa menjadi tertundanya azab Allah. Dan keberadaan mereka mendatangkan keberkahan. Di dalam agama kita, Bapak Ibu, keadilan dan kebaikan orang soleh bukan hanya bermanfaat untuk diri orang soleh itu, tapi juga bermanfaat bagi sekitarnya. Di poin-poin yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, orang soleh adalah pelindung dari azab Allah. Maka penting kita melahirkan orang-orang soleh, Bapak Ibu. Tentu kita mulai dari diri kita dulu. Kita mulai dari keluarga kita dulu, dari rumah tangga. Nah, itu yang Allah katakan dalam surat Tahrim itu. Surat 66 ayat 6, berkata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu pribadi, wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa? Dari kemiskinan? Bukan. Dari noro, dari neraka. Orang yang selamat dirinya dari neraka, selamat keluarganya dari neraka, jelas orang soleh. Orang yang selamat dari neraka itu orang soleh, Bapak Ibu. Dan kita diperintahkan agar menyelamatkan diri pribadi dan keluarga kita. Siapa itu keluarga kita? Ya, istri kita, anak kita, anak kemenakan kita, suami kita, anak kemenakan kita. Maka ketika rumah tangga sudah soleh, maka lahir pula masyarakat yang soleh, Bapak Ibu. Allah mengatakan di sini di surat Tahrim ini, Allah mengatakan, Bapak, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya. Makanya kita disuruh pelihara diri kita dari api neraka, karena neraka itu mengerikan. Neraka itu bahan bakarnya itu manusia, Bapak Ibu. Kita ini manusia, ini bahan bakarnya. Bayangkan betapa mengerikannya. Wal hijarah, dan batu, alaiha malaikatun gilazun shidadun, dan di atasnya ada malaikat yang kasar dan keras, la ya'sunallaha, yang tidak durhaka kepada Allah. Malaikat itu mengikuti Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun, dan mereka apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting, kita jadikan diri kita selamat dari api neraka dan keluarga kita dari api neraka. Allah juga berfirman, Bapak Ibu, dalam surat Al-A'raf ayat 96, di sasaran kaji kita yang alhamdulillah yang sudah istiqomah ini tetap istiqomah menjadi orang soleh, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dari azab Allah. Kemudian kita juga mensolehkan orang yang ada di sekitar kita. Itu dakwah. Karena di sini dikatakan Allah tidak akan mengazab selagi Nabi Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad tidak hanya menyolehkan dirinya, juga menyolehkan orang di sekitarnya. Ini penting, Bapak Ibu, ya, bukan soleh sendiri. Kalau kita soleh sendiri, Allah juga akan azab di situ. Ya, Allah akan azab walaupun ada orang soleh di situ, tapi dia soleh sendiri, tidak seperti Nabi Muhammad banyak orang soleh, juga akan kena azab di situ. Ini penting dakwah ini. Ketika kita ke masjid, nampak anak-anak, nampak kawan-kawannya, semua ke masjid, minimal itu, Bapak Ibu. Ketika ada orang maaf, saling pacaran-pacaran, katakan janganlah pacaran-pacaran, ya, tidak boleh, waduh, dilarang mendekati zina. Buat sampean itu, Bapak Ibu. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah kita bisa menyelamatkan umat. Apa Allah katakan dalam surah Al-A'raf 66, ya? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri Bapak Ibu, berarti penduduk negeri banyak di negeri itu, dan cik-cik banyak beriman dan bertakwa, pasti, kata Allah,
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dan sebaliknya, apabila mereka mendurhakai Allah, maka azab Allah akan pedih. Kemudian yang penting ya Bapak Ibu, orang soleh menjadi penyeru kepada kebaikan dan penjaga dari kemungkaran. Ini penting, jangan sampai seperti kami katakan tadi, kita soleh pribadi di peran orang soleh di tengah-tengah masyarakat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah kuntum khaira umat, sebaik-baik umat itu. Jadi jangan pernah kita berkata itu kan anak ambung. Ketika ada orang misalnya anak-anak cabut dari sekolah, anak-anak merokok, anak-anak pacaran, anak-anak main judi, kita lihat itu, oh itu tidak anak ambung, itu tidak kemanakan. Itu bukan soleh Bapak Ibu. Orang yang soleh itu dia mensolehkan dirinya dan mensolehkan orang sekitarnya. Minimal dia sampaikan. Jika tidak ada yang menyeru kepada kebaikan, kerusakan akan merajalela dan azab Allah menjadi dekat. Lihat Bapak Ibu, contoh sederhana Bapak Ibu. Misalnya sekarang ini kita melihat, kita ada orang yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya Bapak Ibu. Tidak bertegur sapa dengan tetangganya. Kemudian ketika dia lewat di rumah, sampai dilihat di samping di rumah tetangga dia yang dia tidak tegur sapa itu, serang tabaka rumahnya. Ada PKT di rumah tetangga itu Bapak Ibu. Pasti buat siram, pasti buat mati apinya. Kenapa? Kalau dah buat mati apinya, awak kanai bakal rumah sedih yang gini kuat. Awak nak tegur siapa je nyo doang. Rumah itu bakal nampak api ketik sih baru, ni nak tahu doh, ni sampai ke pasar. Lah kat padian tu lah, kan nak rumah ambo tu. Ni nak selesai dekat tilannya ke pasar, pati tak bakal rumahnya. Tak, kalau saya bakal rumah tu kat rumah awak tak bakal dia kerusak, sedih dia. Itu banyak kejadian Bapak Ibu. Ini nak kemanakan ambor, kati selainnya cabut-cabut mereka. Kati selainnya tawuran-tawuran kan anda ambor, ndak lo suku ambor. Kita katakan seperti itu. Memang dia tidak anak kita Bapak Ibu karena kerjanya tawuran, karena kerjanya membegal. Anak kita tidak membegal, tapi anak kita bakal dibegal Bapak Ibu. Banyak kejadian seperti itu di lingkungan itu kan. Ada anak-anak sekelompok mendomino malam-malam, mendomino malam bajudi Bapak Ibu. Padian dia orang lewat anaknya di situ. Itu aku judi kalau empuk kau piti nak tahu nampak orang anak awak lewat. Ibu anak awak tu. Hanya biar piti anak awak. Kena tanpa anak awak. Biar piti ke rumah anak kau nang lihat sekolah je. Bahaya tu Bapak Ibu. Makanya agama ini luar biasa. Agama ini sempurna. Islam ini sempurna. Islam ini indah. Ketika ada Allah katakan sebaik-baik umat itu mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang untuk berbuat kemungkaran, pasti efeknya kepada kita. Di dunia ini efeknya Bapak Ibu, ketika kita melarang orang berbuat jahat, nak ada orang jahit tu Bapak Ibu. Ketika Allah menyuruh kita berinfak dan kita berinfak, nak ada orang akan menciluk-ciluk tu Bapak Ibu. Kan banyak orang mengatakan, betul itu kalau yang mengatakan, ada orang meminta-minta di jalan, jangan dia di kota raja aja begitu. Satu sisi betul Bapak Ibu, satu sisi, tapi syariat mengatakan berbeda. Apa syariat mengatakan? Apa kata Rasulullah? Apabila orang datang meminta kepadamu, walaupun dia datang berkuda, beri kata Allah, hadiah kepada Allah. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang meminta-minta tu dakwah hadiah, misalnya tu bikin dakwah hadiahnya biarnya bakar rajo. Ternyata tidak, dakwah hadiahnya Bapak Ibu marampoknya. Dakwah hadiahnya malingnya. Seharusnya Bapak Ibu yang seperti itu, mohon maaf pemerintah turun tangan, datangnya jaga karajo, jaga ilmu itu sebenarnya seharusnya. Karena Rasulullah mengatakan, oh hadiahnya modal, dan hadiahnya ikan, hadiahnya pancing, artinya dikasih modal. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada orang soleh yang peduli, karena ada orang soleh yang memikirkan. Kita lihat Bapak Ibu, contoh nyata dalam sejarah zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah tidak langsung membinasakan kaum Lut sebelum Lut dan keluarganya diselamatkan. Baik Lut dulu lah keluar, baru Allah azab Lut. Ini menunjukkan kehadiran orang soleh penting untuk keselamatan suatu daerah. Pernah kita lihat Bapak Ibu ya, di sebuah desa, ya, dalam kehidupan satu desa kecil. Di sebuah desa karena ada satu orang alim dan istiqomah sering mengadakan majelis ilmu, zikir dan salat berjamaah,
kampung itu tenang dan penuh keberkahan. Ada yang menceritakan, saat orang tersebut wafat atau pindah, kampung lebih banyak fitnah dan kekacauan. Tak boleh dalam kampung. Ada itu Bapak Ibu, orang mengatakan, saya melihat ada seorang ibu-ibu ketika dia tidak pakai jilbab, besar tidak pakai jilbab, lewat orang soleh, ibu kelarinya, masuknya ke rumah balik. Sakannya ada orang soleh. Ada anak-anak merokok, lewat orang soleh, tak dia merokok, sakannya orang soleh. Ada yang main domino, nampak orang soleh menyeru ayat sagan. Enggak ketika orang menyeru di kolong tu. Sagan ustaz tu lewat, pak haji tu lewat. Itu kan keluar biasaan orang soleh. Maka Bapak Ibu, tugas kita ingat Tahrim 66. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu yang sudah soleh ini, pertahankanlah kesolehan Bapak Ibu. Pertahankanlah kesolehan Bapak Ibu. Mungkin tak menjaga kampung dan menjaga diri seorang. Mungkin tak menjaga kampung dan menyelamatkan keluarga kita. Mungkin tak menyelamatkan negara, tapi menyelamatkan keturunan kita. Kan surah Al-Kahfi itu jelas Bapak Ibu. Ketika Musa dan Khidir ingin nompang ke sebuah rumah, ingin minum situ, tidak dikasih minum. Tapi rumah itu roboh. Kemudian apa? Musa juga, Khidir majak Musa untuk membangun rumah itu. Maka dibangun rumah itu, orang pilih kawak kecil Nabi Musa, biarlah dibangunnya. Ternyata apa? Yang punya rumah itu orang soleh. Karena orang soleh itu anaknya pun dijaga oleh Allah. Bapak Ibu, luar biasa firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 33 ini. Allah akan jaga kampung kalau ada di kampung itu orang soleh. Mudah-mudahan setiap kampung di Piaman kok banyak orang solehnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.